Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristina Anissa dari NIM 2018-05-149. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang aktivis Muhammadiyah dalam menangani pandemi COVID-19. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tuh COVID-19. Jadi guys, COVID-19 itu tuh adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona, yang dimana pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 kemarin. Nah, di Indonesia sendiri menangani kasus COVID-19 ini nih sebesar 488.000 kasus, yang dimana sekitar 13.869 jiwa korban yang meninggal dunia dan 337.801 jiwa yang sembuh. Dan kemudian PSBB menjadi pengganti lockdown. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena Indonesia sendiri ini tidak ingin ekonomi nasionalnya terjun bebas di angka minus 17%. Maka dari itulah, pemerintah Indonesia membuat suatu program yang bernama PSBB untuk menjalankan keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan di Indonesia. Nah, di Yogyakarta sendiri, Muhammadiyah itu tuh memiliki peran penting dalam menangani pandemi COVID-19. Hal ini berdasarkan pada isi dari anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4, yang salah satunya berbunyi, menggerakkan dan menghidup sertakan amal tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa dalam bidang sosial, kesehatan, pengembangan masyarakat, serta kehidupan sejahtera sesuai dengan maksud tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, di sini rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana sih kesiapan aktivis Muhammadiyah serta peran Muhammadiyah dalam menangani pandemi COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sebelum kita ke hasil temuan, kita akan membahas tentang kerangka berpikirnya. Di sini saya menggunakan konsep NGO. NGO sendiri adalah organisasi yang berskala nasional ataupun internasional yang terbentuk secara independen tanpa adanya intervensi dari sebuah negara di mana organisasi itu terbentuk. Nah, NGO sendiri ini mempunyai bentuk yang beragam sesuai dengan visi misi mereka, fokus aktivitas mereka, maupun sumber dana atau struktur organisasi yang mereka lakukan. Nah, menurut John Card, NGO itu tuh bisa dibagi menjadi 6 aliran, yang dimana berdasarkan evolusi historisnya. Yang pertama adalah Relief and Welfare Agencies. Yang kedua, Technical Innovation Organization. Yang ketiga, Public Service Contractors. Dan yang keempat, Popular Development Agencies. Yang kelima, Grassroots Development Organization. Dan yang terakhir adalah Advocacy Groups and Network. Nah, di sini nih, Muhammadiyah dengan melalui aktivitasnya melakukan kesiapan dan perannya dalam menangani COVID-19, yang dimana hal ini sejalan dengan salah satu aliran yang dikemukakan oleh John Clark tadi, yaitu konsep aliran yang Relief and Welfare Agencies, yang dimana konsep tersebut merupakan NGO yang memfokuskan dirinya pada bidang pemulihan dan kesejahteraan. Nah, disinilah adanya keterkaitan antara aliran konsep yang saya kemukakan tadi dengan hasil temuan yang saya temukan. Nah, di hasil temuan yang saya temukan ini, di Muhammadiyah ini memiliki kesiapan yang luar biasa bagusnya dan memiliki peran yang penting dalam menangani pandemi COVID-19. Ya, dimana yang pertama itu tuh pernyataan pers pimpinan pusat Muhammadiyah tentang penanganan pandemi COVID-19. Yang dimana salah satunya berbunyi, warga persyarikatan hendaknya menjadi teladan dan pelopor bagi masyarakat dalam membantu melayani dan melindungi masyarakat dari pandemi COVID-19. Nah, kemudian perhatian mestinya difokuskan pada penanganan COVID-19 dan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan produktivitasnya memajukan persyarikatan umatnya itu tuh dan bangsa sebagai wujud dakwah dan tajdid yang menjadi misi utama Muhammadiyah. Nah, selanjutnya itu tuh di Yogyakarta sendiri adanya pesantren COVID.
yang dimana pas setelah mereka itu tuh melakukan pesantren COVID, mereka mendapatkan ijazah LC. Nah, ini nih pesantren COVID ini nih baru didirikan pada Agustus kemarin, yang dimana hal ini bermula karena beberapa tenaga medis di lingkungannya terpapar COVID-19. Maka dari itulah Muhammadiyah sendiri tuh memiliki inisiatif untuk membuat pesantren ini agar mereka tertampung di pesantren ini. Kemudian selanjutnya adalah PKU Muhammadiyah layani rapid test drive-thru. Nah, ini nih merupakan penyikapan Muhammadiyah dalam pandemi COVID-19, di mana Muhammadiyah bekerjasama dengan PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Klinik Pertama PKU Muhammadiyah Wates memberikan layanan COVID-19, di mana mereka meringankan bagi mahasiswa dan warga setempat, yang dimana harga biayanya lebih relatif agak miring sedikit dibandingkan yang pada umumnya. Nah, yang terakhir ini adalah kelompok penyandang disabilitas Sleman produksi APD. Nah, kelompok yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam Bangun Akses Kemandirian Difabel Nglik didampingi oleh Muhammadiyah itu sendiri membuat APD. Mereka itu tuh berinisiatif untuk membuat APD ini karena melonjaknya wabah COVID-19. Maka dari itulah adanya kekurangan dalam pihak medis produksi dari APD. Maka dari itulah kelompok disabilitas ini dan Muhammadiyah berinisiatif untuk memproduksi APD. Nah, jadi kesimpulannya adalah di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 ini sudah dinyatakan bencana nasional oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri ini sudah melakukan berbagai macam upaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tetapi tidak hanya pemerintah saja, tetapi masyarakat harus ikut dalam menangani pandemi COVID-19 ini, terutama khususnya adalah aktivis Muhammadiyah, di mana di masa pandemik ini nih aktivis Muhammadiyah itu turut berperan penting dan menangani kasus COVID-19 khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Sekian dari penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.